Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini vlog edisi 28 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ya, vlog edisi terakhir, edisi 27 Agustus. Kita akan bahas sesuai dengan permintaan yang ada. Ya, yang ada ini ya kita akan bahas yang ini yang ada di kolom komentar. Baik, seperti biasa, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung mulai saja. Oh ya, untuk hari ini masih tersedia untuk promo anniversary 4 tahun untuk yang terakhir di bulan Agustus ini, promo terakhir di bulan Agustus, diskon 50% untuk paket 12 bulan, jadi 2.100.000 untuk Pierce. Silahkan bagi yang berminat untuk join Pierce. Langsung kontak ke admin di WA dan Telegram. Baik, kita langsung mulai saja untuk hari ini IHSG. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG rebound seperti yang kami sampaikan di stock call edisi 27 Agustus 2023. IHSG berpotensi uji resist konsolidasi dan ada harapan mulai bullish. Ini ya, jadi kita sudah sampaikan kemarin juga di FTalk. Jadi karena hari ini naik, jadi belum perlu kita berikan update lagi. Semoga besok bisa lanjut. Namun hari ini masih mentok di 6950 ya. 6940 sorry, belum sampai ke 6950 dan ya sedikit menurun. Nah ini ya, semoga besok bisa berlanjut naik. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. PAEF saya agak bingung. Nah bingung kenapa ini? Saya agak bingung dengan posisi KIN karena Pierce tidak jual padahal target sudah tercapai dan bahkan hari ini sudah floating 100%. Kira-kira akan jual di berapa? Mohon arahan. Jadi kalau belum ada instruksi distribusi atau jual, berarti ya kita masih akan hold. Artinya kita masih melihat KIN akan melanjutkan kenaikan ke berapa, mungkin sudah diupdate tapi saya juga nggak ingat ya. Terakhir masih di StockPix ini, kita akan coba lihat di StockPix karena saya juga nggak hafal rekomendasi semua, kan sangat banyak ya, peer dan peer saja berbeda-beda gitu ya. Nah target kita untuk KIN itu di 800 dan hari ini KIN sudah naik 100% dari modal kita di 400-an. Kita bersyukur ya hari ini KIN bisa naik. Kalau kita melihat dari potensi dan pembahasan terakhir, KIN ini terdekat ke 910 dan bisa sampai dengan ke angka 1000-an ya. Jadi kemungkinan besar Pierce akan mengincar target maksimalnya, yaitu di extension 1,6 dari wave besar ini. Kemungkinan ya, tapi nanti akan diberikan update oleh advisor. Saya akan minta untuk berikan update supaya member Pierce mendapatkan ancer-ancer gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu mau dijual di berapa KIN kira-kira, karena nggak mungkin kan di hold terus, karena kita juga butuh akumulasi saham-saham yang baru, apalagi hari ini kita baru saja mengakumulasi saham yang baru dan sangat bagus juga, nggak kalah dengan KIN. Ya KIN ini sudah cukup lama ya, dari 2021 ya kita menahan saham ini, dan sebenarnya sudah sempat 100% juga di September 2022 karena kita invest di 2021, dia sudah naik ke 900 bahkan. Jadi ini 100% untuk kedua kalinya saham ini. Saya rasa kemungkinan besar ya. Nanti akan kita lihat di update investing plan dari KIN ini di StockPix. Kalau saya lihat kemungkinan besar mereka akan jual di atas 1000 ya. Karena memang saham ini baru saja melanjutkan kenaikan ya. Ya hari ini bertepatan dengan breakoutnya resist juga. Jadi kemungkinan tidak akan lama lah, semoga ya. Ini adalah kenaikan 100% kedua setelah DRMA 3 ya. Satunya apalagi saya lupa. Pokoknya dalam tahun 2023 ini kita sudah dapat 3 saham syariah yang naik 100% lebih. DRMA, KIN, satunya lagi saya agak lupa, kemungkinan sudah dijual ya. Nah ini kita berharap bisa besok ya, nggak akan lama lah, kurang dari ya maksimal sebelum tutup tahun kita sudah dapat 3 atau 4 saham yang naik 100% supaya kita bisa akumulasi saham-saham syariah yang lainnya, karena
bulan September harusnya 3, tetapi kita ajukan hari ini, dan ada 2 saham lagi yang akan kita akumulasi dalam waktu dekat, entah itu awal September sampai dengan maksimal akhir September, karena saya perkirakan IHSG sampai dengan September besok akan memulai bullish, jangan sampai kita ketinggalan kereta, karena saat ini banyak sekali saham-saham bagus syariah ya yang sudah akan mulai uptrend. Salah satunya saham yang baru kita akumulasi hari ini. Hari ini kita rekomendasi saham yang lumayan besar ya porsinya. Begitu. Jadi kemungkinan untuk KIN kita akan distribusikan paling tidak di atas 1.000 gitu, dengan profit ya 100% ya, karena kita punya di 400 di bulan berapa ini, 17 Oktober 2021. Sahamnya setelah kita akumulasi nggak bergerak sama sekali ya, kita nggak punya kekuatan sih ya buat menaikkan harganya. Tapi sekarang ini naik dengan natural 158% cukup ya. Seperti itu. Pak ya, BBSS masih naik ke 90-an lagi tidak? Kemarin saya tidak jual, ikut instruksi karena berharap bisa ke atas 100. Malah turun, gimana ya? Nah gimana gitu ya? Anda mengharapkan profit yang lebih besar, tentu saja konsekuensinya ada ya. Jangan kita beli kemarin di 8, ini tanggal 24 di PTR kita beli, dan targetnya nggak 100, target kita cuma 90. Kemudian PTR jual di kemarin itu, sebentar saya cek juga, saya nggak hafal gitu ya, tapi yang jelas jual di TP2 ya. Nah ini kita jual di tanggal berapa ini, tanggal 25, jadi sehari setelah kita beli. Jadi kita beli jam 3:30 hampir penutupan, kemudian besok sorenya lagi kita jual gitu loh di TP2. Jadi nggak sampai lama, kita bersyukur bisa profit besar. Mana sih? Nah ini ya, kita jual di 95. Kenapa kok nggak ikut jual? Padahal di sini sudah banyak yang mau nampung nih di 94. Orang targetnya jadi 90, kenapa Anda mau 100? Ya terserah ya, suka-suka Anda mau jual di 1.000, mau jual di 20.000. Yang jelas PTR sudah menyiapkan plan terbaik yang bisa diberikan. Kalau Anda mau, ya nggak ngeyel juga ya, mau menyiapkan TP yang Anda siapkan sendiri, monggo-monggo aja, suka-suka aja. Tapi harus diingat konsekuensinya ada. Kalau nggak profit ya itu salah Anda sendiri ya. Padahal Anda sudah profit, beli di 79, jual di 95, itu sudah profit berapa? Sudah profit 18% lebih ya. Tapi Anda mau profit di atas itu, ya itulah konsekuensinya. Apalagi ini saham kenceng ya, saham yang lompat. Ini naiknya sangat kencang sekali ya, kemarin saya lihat kenaikannya dalam waktu 1 jam. Bukan kita yang goreng jelas, karena kita beli selisih 1 hari, jadi kita beli sehari sebelum dia naik ya, bukan kita yang menggerakkan, kita nggak punya kekuatan apa-apa ya, kita nggak punya uang atau barang untuk menyerah sebuah saham. Kita ikut apa yang ada di market, dan itulah yang kita akan beli, bukan karena kita punya dan kita goreng dan sebagainya, enggak, karena kita secara teknikal di saham berpotensi naik ke situ gitu loh. Ya, jadi kalau Anda berharap naik lebih tinggi daripada target yang sudah ditetapkan oleh PTR, ya boleh-boleh saja, suka-suka aja. Ya, tetapi Anda harus siap apa konsekuensinya nggak capai target. Karena apa? Setiap yang tertulis, setiap yang sudah disampaikan oleh tim di private trading room itu sudah dihitung dan dikalkulasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ya, mungkin banyak seperti saham PANI, saham AMMN yang naik jauh sekali dari target kita, naik sangat signifikan 70% dan sebagainya, tetapi Anda harus siap dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada, karena market itu sifatnya dinamis dan kita tidak bisa dikte market ya. Sekali lagi, kita itu hanya butiran debu ya. Jadi apa yang ada di market ya kita ikuti, kalau kita salah ya kita harus keluar dan sebagainya. Monggo ya, kalau kita lihat dari teknikal, saham ini masih potensi naik ke 90 atau 100 lagi ya, selama tidak turun ke bawah ke
ke bawah EMA 60 dan EMA 60 itu 65 ya. Bayangkan profit yang sudah 18% Anda biarkan menguap begitu saja untuk mendapatkan profit yang lebih besar, tapi bisa saja dia turun dulu sangat jauh. Ya, itu adalah konsekuensinya kalau nggak mau mengikuti TTR ya. Ya, mungkin Anda benar dan Anda juga bisa salah. Ingat itu ya. Dan setiap keputusan itu ada konsekuensinya yang harus siap, tidak boleh tidak siap ya. Ketika Anda pengen profit lebih besar, risk akan lebih besar. Ya, seperti itu. Tolong dibahas teknikal dan fundamental PGEO, sudah pernah kita bahas berkali-kali saham PGEO. Anda bisa cari di Telegram fundamentalnya seperti apa, bagus, like, invest dan sebagainya. Saya tidak mau mengulang-ulang lagi karena sudah kita bahas berkali-kali ya. Tumbuh dengan profit yang tebal, memang tumbuhnya nggak terlalu signifikan, tapi profitabilitasnya cukup bagus. Anda boleh cari di Telegram Yev Advisor, ketik PGEO, nanti Anda tonton satu persatu kapan kita membahas fundamentalnya. Teknikalnya sekarang ini naik. Ini yang naik hari ini nggak cuma KIN ya, tapi juga PGEO yang kebetulan satu siklus, yaitu kenaikan ini potensi ke 1220. Kalau Anda mau beli sekarang sudah cukup tinggi. Saya kasih tahu itu ya. Selamat malam Pak Yep, tolong dibahas Mika, apakah menarik buat trading? Mika tidak terlalu liquid, kalau Anda mau beli 1000 lot ke bawah nggak apa-apa. Tetapi kalau mau beli yang agak banyak lagi, kemungkinan ya susah untuk keluar karena saham ini juga masih konsolidasi. Kalau Anda mau trading, potensinya berapa persen kita harus lihat bagaimanakah sekarang ini kondisinya. Kondisi teknikal maksudnya ya. Kondisi teknikal bergerak menyempit ya, dengan ruang gerak sekitar di bawah 10% ya. Ini kita lihat 7%. Kalau Anda mau cari profit lebih besar saat ini belum memungkinkan. Tunggulah breakout. Kalau Anda mau cari profit 4%, 3%, 5% silahkan. Di harga saat ini dengan risk ya 4%an juga di bawah 2680, TP masuk akalnya di 3000 ya, level psikologis itu 6%an. Begitu kalau saya cari yang lain lagi. Pak Vyugia kok nggak lanjut naik ya, saya nyantol di atas takut nyungsep lagi. Nyantol di atas di berapa gitu kan. Anda sudah tahu saham ini naiknya nggak wajar juga dikejar, itu juga berpotensi untuk nyantol. Apalagi saham ini kan, katakanlah saham ini tidak wajar dalam artian dia naiknya lompat-lompat seperti ini. Sudah terulang-ulang berkali-kali ya toh. Ketika turun pun juga lompat-lompat seperti ini. Ini ya tidak natural dan kita tidak suka yang seperti ini. Ya, jangankan ini saham sudah di atas 100 ya. Misalkan dia lompat naik 80 aja kita udah nggak berani. Kita tuh cupu, nggak apa-apa dibilang cupu, tetapi kita harus memang ketika kita beli itu kita nggak cuma lihat profitnya seberapa besar, tapi risknya berapa, kita mampu nggak menerimanya. Kebanyakan orang yang dilihat adalah potensi profitnya aja, tetapi mereka nggak siap menerima potensi kerugian yang terkandung di dalam saham tersebut. Kalau di bawah ARB bertubi-tubi siap apa enggak? Ya, kalau dibawa turun ke 50 dan tidur di sana siap apa enggak? Nah, ini bisa aja ke 50. Kenapa begitu bisa bilang begitu? Seperti halnya Goto, seperti halnya WSBP, seperti halnya Waskita dan sebagainya ya, di mana bisnis tidak sehat, harga sahamnya naik, kemudian Anda berani kejar ketika dia naik ya. Jangan sampai Anda mencari-cari alasan untuk investasi ya. Trading tetaplah trading, keluar dalam kondisi trading juga ya. Ini bisa nyungsep nggak? Kemungkinan besar bisa nyungsep, atau bukan bahasa yang bagus ya nyungsep itu, atau turun menutup gap-gap ini ya. Nyungsep itu sebenarnya ya kata-kata yang negatif ya, atau tidak baik sebenarnya. Cuma karena tadi yang dipakai adalah nyungsep dan nyantol ya, Anda bisa saja nyantol ya, seperti halnya investor-investor lain yang nyantol di atas ini. Kalau Anda berani ya, maka dari itu ketika kita trading yang harus dilakukan adalah berpikir dulu sebelum bertindak ya. Nah, ini bisa turun dulu nih ke 79, bahkan bisa turun lagi ke EMA 60 sini ya. Itu kalau
gianya baik ya, itu masih baik. Kalau dia bablas ke bawah, ya bablas angin nih, ya, alias nyangkut di 50. Ya, begitu ya. Makasih kinnya Pak, baru join hari pertama PTR kasih cuan secara kontan. Ya, kalau Anda ini saham yang paling menarik minggu ini, kemudian Anda klik ini stock call edisi 20 Agustus ya. Sorry, 20 maksudnya 27 ya. Ini adalah saham KIN. Ya. Kok Kars bukan KIN ya. Nih. Oh, ini stok yang sebelumnya ya. Minggu lalu. Kars hari ini juga naik ya. Nah, ini edisi 27 Agustus kita buka. Hari ini naik semua stock call Kars, stock call KIN. Kita nggak maksud buat naikin saham KIN, enggak. Memang hari ini nggak cuma KIN yang naik, Arko pun juga naik, saham PGO juga naik ya. Kenapa begitu? Karena PTR juga secara teknikal mendeteksi saham ini potensi naik. Nah, bahkan hari ini hampir mencapai TP2 ya. Jadi selamat buat yang dapat saham KIN hari ini. Tapi kalau member peers ya pastinya sudah duduk manis di sejak 2021. Nah, ya. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan saham yang ini ya. Saham yang mana? Kemarin kita sudah kasih tahu. Ini saham yang sangat potensi karena dia secara fundamental Anda lihat di sini pertumbuhannya, kemudian harga sahamnya seperti ini, potensi 71%. Sebenarnya ini potensi kalau bahasanya orang value investing itu ke fair fundamentalnya gitu ya. Ini kalau dia bisa growth, marketnya bullish ya, atau harga sahamnya itu di atas, bisa secara teknikal itu bisa naik di atas 100% gitu loh. Jadi saya kasih tahu jangan sampai ketinggalan lagi seperti DRMA atau KIN lah ya. KIN itu memang sudah agak lama ya, dan seperti Arko atau saham Kelipan dan sebagainya itu kalau non syariah ya. Ini adalah saham syariah. Dan buat Anda yang masih meragukan saham syariah, itu saham syariah sangat banyak ya. Memang tidak ada bank, dan lagian ngapain sekarang kita invest saham Bank Mandiri, BRI, BCA, orang marketnya tidak crash. Jadi sekalipun ada join peer pun nggak akan ada rekomendasi akumulasi saham Bank Mandiri, BRI, nggak akan mungkin. Jadi waduh, kalau saya join peers nanti nggak ada rekomendasi saham Bank Mandiri, BRI. Tidak akan mungkin peer private investing room merekomendasikan saham blue chip big caps di saat market baik-baik aja seperti sekarang. Oke, itu ya. Jadi alasan untuk tidak join peers itu karena tidak ada saham bank. Lah sekarang nggak mungkin kita masuk saham bank besar seperti BRI, BCA. Kemarin kita sudah masuk besar-besaran 2020 kemarin, sekarang udah saatnya keluar gitu loh. Sudah sangat tinggi gitu loh. Jadi ya kalau Anda mau masuk ya monggo, tetapi peer juga kalau Anda mau join peer pun di peer tidak akan mungkin ya masuk saat ini. Ya kalau 2024 besok crash atau 2025 gitu ya crash mungkin saja, tetapi sekarang ini ya tidak mungkin peer masuk di saham seperti BCA, BRI, BMRI ya seperti itu. Jadi ekspektasi Anda juga harus jaga, nanti takutnya saya nggak mau peer walaupun promo, saya mau joinnya peer aja. Karena nanti di peers nggak ada saham bank. Salah sekali pemikiran seperti itu ya. Karena YF hanya mengakumulasi saham blue chip, big caps itu ketika market crash atau ketika fundamentalnya memiliki gap dengan harga sahamnya. Ya ada saham blue chip sekarang ini yang lagi sangat diskon dengan fundamental yang baik-baik aja, mature, karena big caps pastinya nggak tumbuh ya, perusahaan-perusahaan tumbuh yang tipis atau ya bisa dikatakan tidak tumbuh gitulah. Tetapi harga sahamnya turunnya banyak. Nah ada itu di peer. Ya di peers pun juga ada. Tetapi kalau Anda mau cari perusahaan yang growth ya, kemudian potensi sahamnya naiknya signifikan, nah saat inilah banyak saham yang seperti itu. Tapi kalau Anda mau nggak perlu join peer lah untuk invest di saham Bank Mandiri atau BCA gitu ya, nggak usah pinter-pinter untuk join untuk beli atau investasi. Cukup Anda tunggu dia turun, nggak usah pinter-pinter, Anda beli aja. Orang lain takut Anda beli gitu ya. Ketika market crash Anda beli. Tapi sekarang ini ya saya
nggak mau kalau kita di peer ya. Ya mungkin yang lain ada yang berani, tapi nggak apa-apa. Dan juga bukan berarti nggak profit, bisa aja profit, tetapi ada peluang-peluang lain yang seperti ini contohnya. Saham syariah seperti ini, ya. Sudah kita kasih contoh, ya. Saham syariah belum tentu ya lebih jelek dibandingkan saham non syariah. Saham syariah sekarang ini, Anda lihat chart ini, ya. Nah, ya. Perhatikan baik-baik ya. Siklusnya naik, ya. Ya kalau bagi saya saham apapun selama dia masih potensi naik kita akan beli, nggak ada kayak fanatik sama saham-saham tertentu gitu ya. Kalau kita seperti itu ya, kita nggak mengenal kata harus saham ini, harus saham itu, enggak. Selama dia fundamental bagus, harga sahamnya bagus, potensinya bagus, kita akan beli saham apapun itu. Entah itu saham syariah ataupun non syariah, tetapi memang kalau peers khusus saham syariah saja. Banyak saham syariah loh ya, jangan sampai Anda cuma ngelihat saham syariah itu cuma saham-saham sedikit gitu ya, cuma tertentu aja. Banyak saham bagus-bagus di syariah. Ya ini kita kasih tahu seperti itu supaya Anda bisa memanfaatkan kesempatan terbaik ini. Silahkan. Kalau mau, monggo, nggak mau juga nggak apa-apa. Gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan isi kembali kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan keterangan supaya kita bisa bahas sesuai dengan permintaan. Gitu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.